Halo Sobat Trader, selamat malam. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Adi Nugroho, market analis dari Forex IMF. Seperti biasa, setiap minggu malam kita akan mengupas outlook pergerakan market seminggu ke depan. Baik nanti kita akan tinjau dari sisi fundamental maupun kita akan cek dari sisi teknikalnya seperti apa. Oke, kalau di hari Jumat kemarin, kalau teman-teman sempat ngikut juga sesi live kami, kita sudah sempat review weekly outlook untuk minggu kemarin ya, dan juga kita juga sama-sama memanfaatkan data NFP yang hasilnya di luar perkiraan ya, ternyata lebih bagus dari perkiraan. Nanti dampaknya seperti apa, nanti kita akan coba kupas di kesempatan malam hari ini. Oke, langsung saja, tidak usah membuang banyak waktu. Seperti biasa kita cek dulu ya, minggu depan kira-kira ada data penting apa yang teman-teman wajib perhatikan yang mungkin bisa jadi penggerak market atau penggerak pasar untuk minggu depan ya. Oke, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Oke, seperti biasa kita cek dulu data ekonomi untuk minggu depan dari tanggal 8 sampai tanggal 13 ya. Ada beberapa data penting yang bisa teman-teman perhatikan. Pertama itu ada data ini. Dari Rabu hari Seninnya banyak market yang libur ya, kemungkinan sih hari Senin marketnya tidak akan begitu banyak pergerakan berarti. Hari Rabu ada data CPI dari negara Jerman, ini mengukur tingkat inflasi dari negara Jerman, ini nanti pengaruhnya ke mata uang euro, jadi teman-teman yang suka mata uang euro bisa memanfaatkan data ini. Kalau untuk toolsnya memanfaatkan data ekonomi, hari Jumat kemarin juga sudah sempat saya sampaikan ya, teman-teman bisa download langsung download iklan RF IMF, teman-teman bisa langsung coba praktekkan. Kemudian malam hari 19.30 ada data PPI, ini salah satu data yang mengukur inflasi. Kemudian hari Kamis ya, hari Kamis ini banyak sekali data ekonomi ini. Pertama, Kamis dini hari jam 1 malam ya, itu ada FOMC meeting minute. Ini meskipun bukan pengumuman suku bunga, ini menjelaskan detail hasil pertemuan The Fed sebelumnya, namun pelaku pasar juga akan menantikan kira-kira nanti ada pernyataan apa dari The Fed. Itu bisa jadi bisa semacam jadi petunjuk kebijakan The Fed ke depannya akan seperti apa. Kemudian jam 13.00 atau jam 1 siang waktu Indonesia Barat ada data GDP dari Inggris, ini nanti pengaruhnya ke mata uang yang berbasis pound sterling, jadi buat pound sterling lovers, hari Kamis ada data GDP ya, berarti kan ini salah satu data yang mengukur pertumbuhan ekonomi Inggris seperti apa. Kalau kita flashback ke belakang, market sempat dikhawatirkan oleh resesi yang terjadi di Inggris. Nah, data GDP ini akan memberi gambaran ya, apakah benar sih Inggris diambang resesi atau seperti apa. Kalau perkiraannya bagus ya, kalau sebelumnya memang minus, ini kenapa kemarin sempat jadi kekhawatiran timbulnya resesi karena pertumbuhan ekonomi Inggris mengalami saya katakan minus ya. Nah, nanti hasilnya seperti apa. Kalau ternyata plus itu berarti kuartal resesi berkurang, ada potensi pound sterlingnya bisa menguat. Kemudian, nah ini yang ditunggu-tunggu pelaku pasar seluruh dunia, data CPI. Ini ada beberapa data CPI, ada yang tahunan, ada beberapa data CPI ini ya. Ini juga data yang cukup penting, ditunggu juga oleh pelaku pasar di minggu depan. Minggu depan ada data CPI, dan Amerika Serikat. Kenapa data ini penting? Karena ini bisa jadi patokan kebijakan suku bunga The Fed seperti apa. Jadi kalau The Fed itu biasanya memutuskan kebijakan suku bunga akan melihat data sektor ketenaga kerjaan yang hari Jumat kemarin sudah dirilis ya, hasilnya bagus, bisa katakan sektor tenaga kerja Amerika Serikat bagus. Kemudian juga akan melihat data inflasi, salah satunya CPI ini. Nah, kalau inflasinya makin naik ya itu jadi ada kemungkinan The Fed bisa kembali lagi menaikkan suku bunga, karena sebelumnya ada pernyataan sampai akhir tahun setidaknya masih bisa menaikkan satu kali lagi kenaikan suku bunga. Nah, itu akan diperkuat salah satunya dari data CPI. Kenapa data CPI ini nanti minggu depan bisa sangat penting sekali, bisa jadi kunci penggerak market untuk minggu depan dan kedepannya. Kemudian juga ada data jobless claim. Nah, ini juga salah satu data sektor ketenaga kerjaan. Kalau NFP kemarin hasilnya bagus, jobless claim ya nanti juga salah satu jobless claim itu apa? Jobless claim itu data yang mengukur masyarakat Amerika Serikat yang mengajukan klaim asuransi pengangguran. Artinya kalau
NFP-nya naik, harusnya double claim-nya turun kan karena banyak yang bekerja. Kemudian juga ada data cadangan minyak dari Amerika Serikat. Dalam bentuknya buat teman-teman yang suka transaksi oil, perhatikan hari Kamis ini data yang cukup penting juga karena ini mengukur ketersediaan atau cadangan minyak mentah di Amerika Serikat. Kalau cadangan minyak mentah di Amerika Serikat turun, ada potensi harga minyak bisa naik, dan juga sebaliknya kalau ternyata cadangan minyak Amerika Serikat naik, ada potensi minyaknya bisa kembali turun. Oke, itu dari sisi fundamental. Berikutnya langsung aja kita masuk ke teknikalnya. Kita coba cari peluang yang menarik, kira-kira arah market untuk minggu ke depan seperti apa, apakah naik atau turun, lalu peluang yang menarik yang bisa dimanfaatkan di pair apa. Bentar. Oke. Mengawali outlook kita, pertama kita cek dulu indeks dolarnya ya, Jadi kalau teman perhatikan indeks dolar memang sempat mengalami rally ya, namun ini ada yang menarik. Teman perhatikan nih. Ini ada swing high, ini ada swing high, ini ada swing high, ini ada sepertinya sudah break. Nah, karena pola apa ini? Ini salah satu pola reversal. Potensi kalau dilihat indeks dolarnya ada potensi melemah, atau dolarnya ada potensi melemah. Ini terlihat seperti ada pola, catat saja ya. Ada pola head and shoulder ya. Head and shoulder. Nah, ini di indeks dolarnya ada pola head and shoulder, ada potensi indeks dolarnya turun, berarti ada potensi US dolarnya melemah. Nah, untuk setidaknya minggu depan ya, di minggu depan ada potensi US dolarnya ada cenderungan melemah. Nah, kita cek untuk pairnya yang bisa kita manfaatkan. Dolarnya melemah ya, berarti coba kita cek apa ini, emas ya, banyak yang transaksi emas ya. Kalau saya lihat di analisa harian Forex EMF sih yang viewernya paling tinggi itu di XAUUSD, banyak sekali ngefan. Oke, kita cek emas. Nah, ini juga sama, kalau tadi indeks dolarnya cenderung mengalami rally, emasnya juga kebalikannya ya, junam, agak istilah junam ya, emasnya anjlok. Namun juga ini ada yang menarik, kalau tadi di indeks dolarnya ada pola head and shoulder, ada pola pembalikan arah, ini juga sempat turun, lalu ini kejebak ini sideways, setelah sempat turun, ini mengalami sideways, kemudian sebentar. Hari Jumat kemarin saat non-farm dirilis sempat turun, namun bisa dikatakan ini false break ya. Kalau teman-teman perhatikan ini hanya ada ekor, sempat tembus namun hanya bentuk ekor, ini bisa dikatakan false break, kemudian diikuti oleh candle bullish yang bodinya relatif panjang. Ini ada potensi emasnya bisa rebound, ada potensi naik ya, nanti naik atau reversal soal, namun setidaknya ada potensi emasnya bisa naik dulu untuk minggu depan. Nah, jadi ini untuk emas ada peluang B, bisa teman-teman manfaatkan di minggu depan. Teman sudah dikonfirmasi peluang B-nya, untuk konfirmasinya bebas, teman-teman bisa pakai. Kalau di kita ada ini ya, pakai itu di kita itu ada indikator SND juga, ini juga bisa teman-teman download secara gratis, bisa cari di time frame yang kecil ya, nampaknya kan pada ada potensi rebound, teman-teman tinggal tunggu aja nanti harga masuk, atau di time frame yang kecil M15 seperti itu misalnya. Untuk cari peluang B-nya tunggu aja harga turun masuk area demand, ini ada peluang bisa teman-teman manfaatkan. Oke, kembali lagi ke sini dulu. Oke, sini ya. Jadi ini emas ada potensi naiknya sampai mana? Kalau saya pribadi kayaknya sampai naik sini dulu sih. Harga sempat ketahan beberapa saat di area sini ya. Beberapa saat di area sini itu di kisaran, saya pakai area aja ya, kita main area aja, 1860 sampai kisaran 1880-an. Nah, targetnya kalau naik emas ada potensi minggu depan ada potensi bisa naik dulu ke 1860 sampai 1880-an. Namun hati-hati ya, waspadai. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mungkin ambil peluang B seperti itu, batasi risikonya kalau ternyata nanti area support ini berhasil ke break. Jadi kalau ternyata area support ini berhasil ketembus,
itu berarti ada potensi emasnya bisa lanjut turun lagi. Jadi ini teman-teman batasi risikonya di sini di 1800, kalau ya bisa pasang SL. Kalau teman-teman pasang SL aja, dan pasti area supportnya ya kasih syarat pasang cantiknya saja 1810. Kalau teman-teman pasang SL, ambil peluang B, pasang SL-nya bisa dipasang di bawah area support ini di bawah 1800 ya, 12-13an bisa pasang SL di 1810 lah, pas angka cantik kan itu. Nah, kita pasang di sini. Atau kalau modal teman-teman cukup, pasang aja sekalian di bawah 1800 di bawah level psikologisnya. Teman mau pasang SL kalau modalnya cukup ya. Kembali lagi soal penerimaan risiko, kembali lagi ke teman-teman ya. Kalau modalnya cukup bisa pasang SL-nya di bawah sekalian bawah angka level psikologis 1800. Pasang SL di bawah situ. Targetnya bisa di area sini ya 1860 sampai 1880-an. Oke, itu outlook untuk emas di minggu depan. Jadi emas ada potensi naik, rebound dulu ke atas. Dasarnya itu tadi harga ketahan di area support ini ya, beberapa kali nembus area support ini nggak break. Hari Jumat kemarin meskipun NFP-nya bagus, harusnya kan bisa anjlok lebih dalam ya, namun ketahan di area support ini tidak mau tembus, hanya bentuk ekor, bisa dikatakan false break, diikuti candle bullish panjang, yaitu ada potensi emasnya bisa naik dulu untuk minggu depan. Oke, itu untuk emas. Berikutnya kita cek apa lagi nih. Bentar. Oil kayaknya menarik. Aduh, maaf. Oil. Oke, oilnya ini juga oilnya anjlok. Namun yang ini ada hal menarik juga teman-teman harus pahami. Apakah turunnya ini faktor data atau hanya karena kekhawatiran sesaat saja? Jadi kalau kita flashback ke belakang lagi, harga oil kan sempat rally ya dari 77 sempat naik, bahkan sempat mencetak tertinggi di 95 ini. Kemudian oilnya turun, namun pembedanya ketika terjadi rally ini karena data fundamental. Ada berita waktu itu Arab Saudi dan Rusia secara tiba-tiba mengumumkan akan memangkas produksinya sampai akhir tahun ini. Jadi akan memangkas produksinya. Kenapa? Jadi ada kekhawatiran supply-nya memicu spekulasi, berarti supply atau pasokan minyak mentah berkurang ya. Hukum ekonomi, supply-nya berkurang atau pasokannya berkurang, otomatis harga akan naik. Nah, kemudian harga turun ini lebih karena kekhawatiran dan juga kalau saya sempat baca ada aksi ambil untung atau profit taking, istilahnya pengenalan profit taking. Kemudian kedua lebih karena kekhawatiran saja, jadi bukan karena misalnya data ada berita Arab Saudi tidak jadi memangkas hubungannya, enggak, bukan karena itu, lebih karena faktor kekhawatiran belaka. Jadi secara fundamental sebenarnya untuk minyak mentah atau oil ini masih ada potensi dia bisa naik. Nah, ini malah peluang yang bagus, teman bisa jadi peluang buy saat harganya turun, atau istilahnya buy on dip ya. Jadi mungkin waktu harga masih di atas, teman-teman ragu-ragu, waduh mau ngejar buy, naik nggak ya. Kebetulan ini harga lagi turun, dapat harga lebih murah karena secara fundamental sekali lagi harga oil masih ada potensi dia bisa up. Namun dengan beberapa catatan lainnya dari sisi teknikalnya ya. Nah, buy-nya di mana? Peluang buy-nya teman bisa ambil. Nah, ini teman perhatikan, ini sempat turun kalau teman-teman pakai ini. Nah, ketahan sebenarnya sudah ketahan di area support. Ini kenapa saya bisa bilang ini area support? Teman perhatikan kalau lihat ke kiri ini ada swing di area sini, kemudian juga ada sempat ketahan sebentar di area sini. Artinya apa? Ini banyak ada, bisa katakan ini jadi tahanan ya, support terdekat. Ada peluang B bisa teman-teman manfaatkan, entah nanti besok Senin teman-teman open market bisa entry buy. Nah, yang paling penting stop loss-nya di mana? Atau kalau saya stop loss-nya di sini aja sekalian. Kembali ke modal teman-teman ya. Kalau modal teman-teman cukup, nanti bisa main beberapa layer atau averaging buy, nanti turun buy, namun tetap batasi risikonya. Saya sih risikonya di area ini ya, swing low ini terendah bulan Agustus di 77 sebelum harga oilnya rally setelah adanya berita Arab Saudi dan Rusia memangkas produksinya. Dan kalau turun pasti terjebak. Jadi bisa katakan ini area support, teman bisa perhatikan, bisa catat ini support yang cukup kuat. Perhatikan saja di area sini nih. Catat ya, 77.60 sampai
81.50-an. Saya buatkan aja ya 7760 sampai 8150 ini area-area yang bisa teman-teman manfaatkan kalau teman-teman ingin ambil cari peluang buy-nya, atau kalau sekali lagi kalau teman-teman modalnya cukup bisa buy, nanti masuk area sini bisa cari buy, karena ini juga pas ketahan di area support ya. Khawatirnya kalau memang nggak sempat turun bisa langsung naik lagi. Namun setidak-tidaknya kalau turun masih bisa turun masuk area support ini, ada potensi oilnya bisa kembali rebound. Nah, batasi risiko atau waspadai kalau ternyata area support ini berhasil ke break di 7760-an ini ya. Pokoknya di swing low-nya inilah, teman bisa cek nanti di grafik, pokoknya swing low-nya ini tembus. Kalau sampai ini ternyata break, baru ada potensi oilnya bisa lanjut turun. Pokoknya selama area support ini belum berhasil ketembus, turun-turun, oil masih bisa rebound naik lagi. Jadi kuncinya di sini di 77.60-an nih, pokoknya ya di 77-an lah ya, 77-an. Oke, itu untuk oil. Targetnya di mana? Kalau teman-teman misalnya ambil peluang buy, mas saya ambil peluang buy minggu depan. Kebetulan strategi atau indikator yang saya gunakan juga kebetulan ada sinyal buy. Nah, untuk targetnya teman bisa cari aja di area sini. Saya sih gampang ya, cari ada area swing minggu terdekatnya kan di sini. Di sini. Nah, harga banyak ketahan di area sini kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih, saya katakan tahanan yang cukup kuat di area-area ini. Di berapa itu? Di 88 itu angka yang cukup, area resisten cukup kuat. Tapi kalau kita main area, ini juga harga sempat tertahan di area sini ya. Di area ini di sini nih. Untuk area resistennya ini di 86, saya buatkan aja ya, kita main 8.00. Nah, kalau teman-teman cari peluang buy atau entry buy, stop loss-nya bisa pasang di bawah 77.60, mungkin bisa dibulatkan aja di 77.00. TP-nya teman-teman bisa pasang di 86 sampai area 88.00 ini. Oke, itu untuk oil outlook untuk pekan depan. Sekali lagi, secara fundamental oilnya masih ada potensi dia akan up. Arab Saudi, Rusia masih akan memangkas produksinya sampai akhir tahun. Kemudian juga data cadangan Amerika Serikat dalam 2 minggu berturut-turut mengalami penurunan. Jadi kilang minyak Amerika Serikat terus berkurang, otomatis Amerika Serikat kan harus mengisi kekosongan ini. Jadi dia akan mengimpor minyak, otomatis permintaannya akan naik. Itu juga bisa menyebabkan salah satu alasan oil bisa naik. Masih ada potensi oilnya bisa rebound. Nah, kalau kembali lagi dari sisi teknikalnya ya, selama area support ini tidak mampu ke break, itu tadi ya, ini jadikan batasan. Kalau teman-teman ingin lihat yang lebih jelas lagi, di daily lebih kelihatan lagi sih. Nah, dailynya lebih enak kan ini. Naik, turun, naik. Ini naik, turun, naik. Nah, ini kalau turun dia akan ke area sini lagi. Selama ini nggak break ya masih bisa, arahnya masih bisa naik lagi. Tapi kalau sampai ini break, oilnya dia akan lanjut turun. Oke, itu untuk oil outlook kita minggu depan. Berapa menit nih? Oh iya, ada satu lagi menarik nih sekalian ya. Bonus lah ini buat teman-teman. GBP USD karena kebetulan minggu depan juga ada data GDP ya, tadi sempat kita singgung. GBP USD ini juga ada yang menarik. Kalau tadi indeks dolarnya ada pola HNS, kalau teman-teman perhatikan ada swing low lebih rendah, swing low lagi yang harganya relatif sama dengan swing low yang pertama ini. Nah, ini juga salah satu ciri-ciri harga bisa rebound naiknya. Ada pola, kalau tadi di indeks dolar HNS ini kebalikannya. Ini ada pola inverse head and shoulder. Ini juga ada potensi GBP USD untuk pekan depan dia bisa naik. Pertama itu, kedua juga kalau teman-teman tarik trendline, bisa coba tarik sendiri ya. Nah, harga juga sudah break trendline-nya, jadi memang ada indikasi ada potensi GBP USD-nya dia akan ada potensi GBP USD dia bisa naik. Nah, targetnya sampai mana? Kalau untuk GBP USD pekan depan naiknya mungkin bisa sampai sini, harga sempat bertahan berhenti sejenak di area sini. Ini ya, harga sempat bertahan di area sini ya sebelum naik.
itu di area ya, atau teman-teman bisa cek sendiri ya, 1.23 area, saya bikin area aja, saya buatkan 1.234 sampai 1.24 100, 1.24 sini, 1.24 oke, area sini. Jadi ada potensi GBP USD untuk pekan depan bisa rebound naik ke 1.23600 sampai 1.24100. Nah, batasan risikonya waspada aja ya kalau ini tadi ya, kalau sampai swing low ini break, swing low-nya ini break, itu berarti ada pola inverse head and shoulder-nya gagal, ada potensi GBP USD bisa turun lagi, bisa lanjut turun lagi, mungkin bisa lebih dalam lagi kalau tembus swing low ini. Ini ya swing low yang pola inverse head and shoulder tadi ya, kalau sampai ini break ada potensi dia akan lanjut anjlok. Oke, mungkin untuk outlook minggu depan atau mungkin untuk malam hari ini itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih detailnya nanti kita akan share juga di grup VIP Telegram Forex GMF, grup Telegram VIP Forex GMF ya. Jadi kami ada grup Telegram, grup namanya sih grup VIP ya, bahasa kerennya grup VIP. Jadi silakan teman-teman yang mungkin sudah join di grup tersebut, pantau aja, nanti kita akan update di grup Telegram VIP Forex GMF. Buat teman-teman yang mungkin belum join, silakan kalau ingin join di grup VIP, grup Telegram VIP Forex GMF, join aja. Lalu untuk ulasan intraday, karena yang kita ulas tadi kan lebih untuk pekan ke depan ya, namun sekali lagi nanti ke depan dalam seminggu nanti ada update perkembangan di market seperti apa, atau ada mungkin breaking news seperti apa, atau mungkin signal-signal yang bisa dimanfaatkan untuk intraday-nya, teman-teman bisa stay tune, bisa pantau di grup Telegram VIP Forex GMF. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Adi Nugroho untuk diri. Selamat malam dan salam profit.